Spill the Tea. Perkenalkan, nama saya Meliani Jessica Maramis dengan NIM 2201140099. Saya Elreta Kanamangi dengan NIM 2201140103. Saya Alina Rae dengan NIM 2201140166. Saya Angelilo dengan NIM 2201140094. Saya Janarna Risani Rafael dengan NIM 22011140102. Saya Ilham Heriminda Kaja dengan NIM 22011140157. Saya Yulita Roslina Batu dengan NIM 22011140027. Saya Circe Grahawani Rambu Eda dengan NIM 2201140160. Di video ini kami akan menjelaskan sedikit terkait wirausaha yang sudah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait latar belakang laporan kewirausahaan yang telah kami susun. Suatu kegiatan yang akan dijalankan harus dapat menghasilkan pendapatan serta bermanfaat dan menguntungkan dalam kesejahteraan hidup. Namun dalam memulai suatu usaha yang dijalankan pastinya ada hambatan dan tantangan. Nah, salah satunya ialah menghadapi customer. Maka sebagai mahasiswa yang baru belajar dalam memasarkan suatu produk, kami mencoba melakukan sebuah usaha sederhana untuk mendapatkan pembelajaran. Nah, tujuan dari kegiatan kewirausahaan kami ini yaitu menciptakan produk makanan yang inovatif, unik dan menarik bagi konsumen, mengembangkan pasar dan menjangkau konsumen baru serta memberikan kontribusi positif. Nah, untuk luaran yang diharapkan sendiri, kami sangat berharap bahwa produk yang kami tawarkan dapat diterima oleh masyarakat luas dan menjadi produk yang bermanfaat. Serta kami juga berharap agar tujuan dari usaha kami tercapai, yaitu menargetkan produk yang berkualitas dan memiliki nilai tradisional. Selanjutnya adapun kegunaan dari kegiatan kewirausahaan kami yaitu ada untuk dua. Yang pertama bagi mahasiswa dan bagi masyarakat konsumen. Nah, bagi mahasiswa sendiri yaitu mampu mengasah cara berpikir yang kreatif dan inovatif dalam pembuatan suatu usaha dan meningkatkan kemampuan kerja tim. Sedangkan bagi masyarakat atau konsumen yaitu meningkatkan minat dari masyarakat Indonesia akan pentingnya mengonsumsi produk lokal seperti Banana Bomb, Gabinfla dan Klepon, serta menyadarkan mereka akan produk lokal yang kaya akan manfaat bagi kesehatan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang gambaran umum rencana usaha. Yang pertama yaitu gambaran produk. Di sini kami memiliki 3 produk yang kami jual. Yang pertama yaitu Banana Bomb, yang kedua Gabinfla dan yang ketiga adalah Klepon. Kita akan membahas yang pertama yaitu Banana Bomb. Nah, usaha Banana Bomb beroperasi dalam industri makanan dan minuman yang kompetitif namun penuh dengan peluang. Nah, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan sehat dan lezat, permintaan terhadap produk berbasis pisang yang dikenal sebagai sumber energi alami dan kaya nutrisi semakin meningkat. Komoditas produk usaha, produk utama kami adalah olahan pisang seperti pisang goreng. Kami menggunakan jenis pisang lokal yang berkualitas sebagai bahan baku utama kami. Selain itu, kami juga menawarkan varian rasa yang unik dan lezat. Yang kedua yaitu Gabinfla. Nah, Gabinfla adalah salah satu camilan tradisional yang sudah terkenal sejak tahun 90-an. Nah, dengan 2 keping biskuit berbentuk persegi yang diberi isian bak sandwich, camilan ini merupakan camilan tradisional yang populer khas Samarinda. Camilan kue satu ini merupakan salah satu jajanan pasar yang banyak dijumpai. Biasanya kue Gabin digunakan sebagai camilan untuk pendamping minuman teh maupun kopi. Biasanya kue Gabin ini berisikan tape, singkong maupun bumbu dan sayuran yang sudah dicincang. Tetapi banyak orang yang membuat kue Gabin berkreasi dengan isian yang bervariasi. Nah, pola konsumsi yang berkembang membuat Gabin digemari oleh masyarakat karena dapat digunakan sebagai sarapan pagi, snack, teman minum kopi atau teh, makanan penutup. Selain itu, harganya yang relatif murah dan terjangkau serta mudah didapat. Biskuit Gabin memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, protein, lemak, dan zat gizi lainnya sehingga menjadi makanan yang baik untuk kesehatan tubuh dan disukai oleh masyarakat. Produk yang ketiga yaitu Klepon.
Nah, produk jajanan tradisional yang berupa klepon telah banyak dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat. Klepon telah disukai oleh semua kalangan. Klepon merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat disukai oleh masyarakat. Klepon termasuk dalam golongan jajanan pasar yang relatif murah dan memiliki cita rasa yang khas sehingga cocok disajikan untuk sarapan, camilan di sore hari maupun untuk makanan ringan. Klepon memiliki tekstur yang agak kenyal dengan rasa yang manis. Klepon terbuat dari tepung ketan yang dibentuk seperti bola-bola kecil berwarna putih, merah muda atau hijau yang dibuat sesuai dengan selera. Berisi gula merah, dimasak dengan cara direbus dalam air mendidih dan disajikan dengan parutan kelapa. Klepon biasanya dijajakan bersama-sama dengan jajanan tradisional lainnya. Umumnya, klepon yang dijual di pasar-pasar tradisional dan pedagang kaki lima di pinggir jalan adalah klepon yang berwarna hijau. Nah, bahan dasar klepon yang berlimpah ruah dan banyak ditemukan di mana saja serta harga bahan baku yang terjangkau memudahkan pencarian bahan baku dalam pembuatan klepon. Jadi, dengan bahan baku yang utama yang terjangkau, maka biaya produksi dapat diminimalisasi namun mendapat keuntungan yang maksimal. Nah, kelayakan dalam suatu usaha tidak terlepas dari berbagai faktor ketersediaan bahan baku, target konsumen, tingkat persaingan produk sejenis. Klepon melalui inovasi variasi isi ini diharapkan bisa meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap jajanan tradisional. Target penjualan kami adalah konsumen yang menggemari jajanan tradisional. Kami mengedepankan keinginan konsumen dan yang kami utamakan adalah memberikan cita rasa yang cocok dan sesuai bagi masyarakat. Yang kedua yaitu gambaran usaha. Nah, manajemen usaha Banana Bomb, Gabinfla dan Klepon dikelola dalam bidang makanan dan minuman. Kami memiliki struktur organisasi yang efisien dan sistem manajemen yang baik untuk memastikan operasional usaha berjalan dengan lancar. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk melakukan inovasi dan peningkatan kualitas produk secara berkelanjutan. Strategi pemasaran kami adalah melalui promosi online dan offline. Kami menggunakan media sosial dan website untuk mempromosikan produk kami kepada konsumen yang lebih luas. Selain itu, kami juga melakukan promosi offline melalui penawaran secara langsung. Baik, kita masuk pada bab 3 yaitu metodologi pelaksanaan program. Nah, wirausaha bersama ini dilakukan di Rumah Yuli Tambatu yang berlokasi di Oesapa. Bahan-bahan dan alat yang digunakan tidak terlalu banyak serta cara pembuatannya tidak begitu sulit, sehingga kami bisa membuatnya sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Nah, dalam pemasaran ini ada 3 bagian pemasaran, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, di sini saya akan lebih khusus menjelaskan tentang segmenting dan targeting. Nah, teman-teman, segmenting merupakan proses membagi sasaran pemasaran. Nah, dalam wirausaha kami, sasaran penjualan kami yaitu kepada dosen dan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kemudian targeting yaitu bagaimana kita menargetkan kelompok konsumen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang spesifik. Strategi positioning berkaitan erat dengan persepsi konsumen terhadap manfaat suatu produk, baik itu secara nyata maupun dalam bentuk harapan. Pada tahap ini, strategi pemasaran yang tim kami lakukan adalah dengan mencari peluang di pasar. Hal ini berhubungan dengan minat konsumen. Cara lain yang kami lakukan adalah dengan tidak hanya menjual satu produk saja, tetapi langsung beralih menjual produk lain ketika konsumen terlihat sudah tidak berminat dengan produk yang dijual. Poin berikut yang akan saya bahas yaitu tentang marketing mix. Nah, produk yang kami jual seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ada Banana Bomb, Klepon, dan juga Gabinfla yang masing-masing dijual dengan harga 5.000 dan 10.000. Tempat pemasaran kami yaitu di kampus dan juga secara online. Kami biasanya memproduksi usaha kami di hari Selasa dan Kamis, dan kami membuat produk yang berbeda-beda setiap kali produksi agar konsumen tidak bosan dengan produk yang kami jual. Kami biasanya berbelanja bahan di jam 6 pagi, kemudian lanjut membuat di jam 8 sampai selesai, dan langsung kami bawa untuk dijual ke konsumen yaitu di kampus. Kami biasanya memproduksi sekitar 40-50 bungkus. Jadi kami memproduksi tidak terlalu banyak untuk menghindari produk yang kami buat tidak habis terjual. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan program. Pada tahapan pelaksanaan atau jadwal pelaksanaan di sini
Kami itu melakukan usaha dana sebanyak 11 kali dengan tahapan itu setiap hari Selasa dan juga Kamis. Nah, dalam rancangan dan realisasi biaya setiap usaha itu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu ada usaha dana Bananabung. Di sini kami dalam total pengeluarannya itu 192.000. Nah, dalam pemasukannya itu 125.000. Kemudian dalam usaha dana yang kedua itu juga Bananabung dan pengeluarannya itu 97.000 dan pemasukannya itu 185.000. Nah, dari usaha Bananabung ini kami merasa kami kurang untung. Kemudian kami membuat produk yang baru yaitu Klepon. Dalam usaha dana Klepon ini kami dalam usaha dana ketiga itu total pengeluarannya itu 112.000. Kemudian pemasukannya itu 255.000. Kemudian dalam usaha dana keempat kami kembali usaha dana Bananabung yaitu dengan total pengeluaran 108.000. Kemudian pemasukannya itu 220.000. Kemudian dilanjutkan dengan usaha dana kelima yaitu Klepon. Total pengeluaran di sini 104.000, kemudian pemasukannya itu 335.000. Kemudian usaha dana yang keenam ada Klepon. Di sini total pengeluarannya itu 70.000 serta pemasukannya itu 345.000. Kemudian usaha dana ke-7 di sini Klepon juga dengan total pengeluaran 100.000, kemudian pemasukannya itu 290.000. Kemudian di usaha dana ke-8 ini kami membuat produk baru yaitu gula binfla karena kami takut konsumen di sini merasa bosan dengan produk yang kami tawarkan itu saja. Jadi kami di sini membuat produk baru yaitu gula binfla. Di sini total pengeluaran kami itu Rp162.400, kemudian pemasukan kami itu Rp150.000. Nah, kemudian dalam usaha dana yang ke-9 ini kami usaha dana Klepon. Nah, total pengeluaran kami itu Rp94.000, kemudian pemasukannya itu Rp345.000. Kemudian pada usaha dana yang ke-11 kami melakukan usaha dana produk Gabinfla dengan total pengeluaran Rp46.000, kemudian pemasukannya Rp167.000. Kemudian pada usaha dana yang ke-11 atau usaha dana yang terakhir ini kami melakukan usaha dana produk Klepon dengan total pengeluaran Rp110.000 dan total pemasukan itu Rp240.000. Nah, dari usaha dana yang kami lakukan ini kami mengambil kesimpulan bahwa produk yang paling menguntungkan di sini adalah produk Klepon, di mana kami saat proses pembuatan produk ini pengeluarannya itu tidak terlalu banyak, tapi pemasukan yang kami dapatkan lebih besar dari kedua produk yang telah kami buat yaitu Gabinfla dan Bananabung. Selanjutnya di sini saya akan membahas pada bab 5 mengenai hasil dan pembahasan. Jadi kegiatan ini dilakukan oleh tim kami selama kurang lebih 6 bulan. Pelaksanaan ini juga dilakukan secara rutin selama seminggu 2 kali, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat. Kegiatan wirausaha yang kami jalankan pertama kali adalah menjual Bananabung. Kemudian pada minggu ketiga, tim kami juga menambah produk baru yaitu Klepon. Penambahan produk baru itu dilakukan agar pembeli tidak merasa bosan dan juga kita dapat melihat perbedaan keuntungan dari kedua produk tersebut, manakah yang paling menguntungkan. Selain menjual Bananabung dan Klepon, tim kami juga melakukan kegiatan wirausaha ketiga, yaitu dengan menjual Gabinfla. Alasan memilih Gabinfla agar konsumen tidak merasa bosan dengan produk yang itu-itu saja, serta proses pembuatan Gabinfla itu lebih mudah daripada Bananabung dan juga Klepon. Sehingga dapat disimpulkan atau dapat saya beri kesimpulan bahwa kegiatan wirausaha yang telah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan ini memberikan dampak yang baik bagi kami seluruh tim. Dalam hal ini, yang tim kami pelajari selama proses wirausaha hingga pada akhir penjualannya adalah pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap produk yang kita jual kepada para konsumen. Serta inovasi kualitas produk dan manajemen yang efektif adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan kegiatan wirausahaan. Sehingga dengan adanya kegiatan ini juga, tim kami lebih mampu mengembangkan penjualan dengan skala yang cukup lama serta hasil yang lebih menguntungkan. Baik, sekian penyampaian laporan kewirausahaan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.